Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang produk-produk terbaru dari Xiaomi di awal tahun 2021 ini. Oke, jadi pada 2 minggu terakhir ini Xiaomi sangatlah agresif dalam merilis sebuah produknya, yaitu mulai dari smartphone, smartband, sampai juga dengan smart projectornya. Nah, kali ini kita akan melihat produk-produk apa saja sih yang akan diluncurkan Xiaomi pada awal 2021 ini. Karena terlalu banyak produk yang diluncurkan, mungkin pada video kali ini saya akan memberikan sebuah linknya untuk melihat produknya speknya apa saja. Dan saya hanya akan memberikan spesifikasi sedikit saja yang unik dari produk-produk tersebut ya guys. Langsung saja kita ke produk pertama dari seri Poco. Nah, pada tahun 2021 ini kita kedatangan penerus dari seri Poco F1, yaitu Poco F3. Yang F2-nya kemana? Nggak tahu sih, tapi langsung ini loncat ke Poco F3. Poco F3 menonjolkan kekencangan dari prosesornya, yaitu Snapdragon 870. Dan ini juga sudah 5G loh guys. Selain itu, Poco F3 juga menonjolkan layarnya yang sekarang sudah AMOLED dengan HDR10+ dan juga 120Hz refresh rate. Dan juga layarnya ini memiliki peak brightness sebesar 1300 nits. Tentunya sangat terang sekali dan juga mudah dilihat di bawah sinar matahari secara langsung. Kelemahan dari Poco F3 ini bisa dibilang dari kameranya yang sangat biasa aja guys. Cuman 48 megapiksel dan gak ada istimewanya sama sekali. Selain Poco F3, Xiaomi juga meluncurkan Poco X3 Pro. Ini adalah versi Pro dari Poco X3 yang sebelumnya telah diluncurkan pada awal tahun juga. Poco X3 Pro ini diluncurkan oleh Xiaomi jika kalian juga mencari prosesor yang kencang dengan harga yang lebih murah dari Poco F3. Karena Poco X3 Pro ini memiliki prosesor Snapdragon 860 guys, yang hanya sedikit di bawah prosesor Snapdragon 865. Dan prosesor ini masih menggunakan fitur 4G. Selain itu, layarnya juga masih menggunakan IPS LCD yang memiliki peak brightness hanya 450 nits saja. Nah, ini kalau dilihat dari sinar matahari secara langsung, itu kurang begitu terang gitu guys. Nah, tapi yang istimewa, layar ini memiliki 120Hz refresh rate juga. Nah, kalau dilihat sih seri Poco ini adalah untuk kalian mencari kekencangan dari performa dan juga kekencangan dari prosesor smartphone guys. Jadi ini mengorbankan kurang lebih dari segi kameranya saja. Kalau kalian mau menukar hasil dari kamera foto smartphone kalian dengan kekencangan prosesor, maka Poco ini sangatlah bagus untuk dipertimbangkan guys. Nah, nggak lama dari itu, mungkin nggak sampai seminggu sih, di publik Cinanya, Xiaomi langsung merilis sebuah event untuk meluncurkan Mi 11 Pro dan juga Mi 11 Ultra-nya guys. Selain itu, di pasar lokalnya, Xiaomi juga merilis Mi 11 Lite 5G. Nah, untuk Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra-nya, Xiaomi juga memberikan prosesor Android yang paling kencang ya untuk saat ini, yaitu Snapdragon 888. Untuk segi layarnya, keduanya memiliki fitur yang sangat wah sekali, seperti 1 miliar warna, AMOLED, 120Hz refresh rate juga, HDR10+, Gorilla Glass Victus, dan juga Dolby Vision guys. Yang membedakan dari kedua layar tersebut adalah peak brightness dari Mi 11 Pro hanya mencapai 1500 nits saja. Sedangkan peak brightness dari Mi 11 Ultra dapat mencapai 1700 nits. Tentunya keduanya sih sama-sama terang ya. Kalau dilihat langsung dari sinar matahari, itu hampir nggak ada bedanya sih. Dan sama-sama terang juga gitu loh. Jelas jadi kalau mau dilihat di luar outdoor sekalipun. Perbedaan yang paling signifikan hanya bisa dilihat dari segi kameranya guys.
Karena di Mi 11 Ultra semua setting dari kameranya udah top-topan banget, bahkan ultra wide-nya itu sampai menjadi 48 megapiksel gitu loh. Jadi kamera dari Mi 11 Ultra itu sudah memakai top hardware dari segi kamera manapun. Bahkan yang paling kerennya ya, mereka sampai berani membandingkan kamera mereka dengan kamera profesional, yaitu Sony RX100 Mark VII. Mark VII ini kalau nggak salah sih hanya 1 tahun ya, 1 atau 2 tahun rilis dari event ini. Dan gimana hasilnya? Ya tentunya Xiaomi yang menang lah. Kalau enggak, gimana mereka berani untuk mengadu kedua kamera pada smartphone ini dengan kamera profesional dari Sony. Nah, pada saat diadu itu loh guys, itu ada pada kondisi low light. Jadi pada waktu mereka memfoto pada kondisi low light tersebut, kamera dari Sony sih cukup oke ya untuk menangkap sebuah gambar. Tetapi pada saat mereka menggunakan Mi 11 Ultra-nya, kameranya itu hampir kayak ada lampunya gitu loh. Jadi low light itu seperti ada lampu, nggak gelap sama sekali, tapi sangat terang sekali gitu. Nah, hal ini dapat terjadi karena mereka menggunakan teknologi AI-nya untuk memproses hasil dari foto tersebut. Jadi mereka bisa menangkap cahaya dan memprosesnya sehingga dapat menghasilkan sebuah gambar yang sangat terang sekali gitu guys. Nah, tapi mungkin kalau mereka membandingkan video hasil dari kameranya Sony dengan hasil dari video kamera smartphone Mi 11 Ultra, mungkin hasilnya masih menang Sony guys, karena kan susah ya untuk memproses AI dari sebuah video di smartphone itu. Mungkin masih belum sempurna sih kalau video. Nah, segera setelah meluncurkan 3 smartphone tersebut di pasar lokalnya, Xiaomi tidak begitu lama dari acara event tersebut, nggak sampai 1 jam lah, mereka masih melangsungkan live eventnya secara global guys. Nah, nggak tanggung-tanggung sih, di event globalnya ini mereka langsung meluncurkan 6 buah produk, yaitu Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite 4G, Mi Smart Band 6, dan juga Mi Smart Projector 2 Pro-nya. Mi 11 Ultra sama sih dengan yang diluncurkan tadi di pasar Cinanya ya. Nah, untuk Mi 11 ini adalah versi global atau internasionalnya dari Redmi K40 Pro yang sudah dirilis di pasar Cina guys. Mi 11 ini memiliki prosesor Snapdragon 888 dan juga harga yang kompetitif, yaitu lebih murah jauh lah dari Mi 11 ya. Lalu untuk Mi 11 Lite 5G adalah smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 780 guys. Nah, istimewanya Snapdragon 780 ini memiliki AnTuTu score sebesar 560.000 sampai 580.000. Dan itu mendekati dengan Snapdragon 860 guys. Dan juga prosesor ini juga menggunakan modul 5G sudah. Nah, untuk Mi 11 Lite versi 4G, mereka menggunakan prosesor Snapdragon yang sama dengan Redmi Note 10 Pro, yaitu Snapdragon 732G. Lalu untuk Mi Smart Band 6, mereka menggunakan desain yang kurang lebih sama dengan Mi Smart Band 5 mereka guys. Tetapi tentu saja dengan upgrade layarnya, yaitu layar dari Mi Smart Band 6 ini penuh gitu loh. Yang dulu kan enggak, dulu ada kayak kotak dan ada border di atas dan bawahnya. Yang saat ini Mi Smart Band 6 enggak, penuh satu layar itu adalah layar AMOLED guys. Mereka sih mengatakan layarnya lebih besar 50% dari Mi Smart Band 5 ya. Lalu juga mereka menambahkan fitur blood oxygen yang saat ini lagi rame-ramenya karena pandemi ya. Dan yang terakhir adalah Mi Smart Projector 2 Pro yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan sendiri proyeksi layarnya meskipun kita menaruhnya dari sudut manapun guys.
Nah, produk yang diluncurkan kan udah sangat banyak banget ya. Tetapi ternyata besoknya Xiaomi itu masih meluncurkan sebuah produk guys, yaitu Mi Mix Fold. Mi Mix Fold ini adalah smartphone pertama dari Xiaomi yang dapat dilipat gitu guys. Nah, tentunya harganya sih sangat tinggi sekali guys. Nggak manusiawi banget lah, sekitar 20 juta ke atas lah pasti ya. Dan pada hari yang sama juga, malamnya Xiaomi Indonesia membuat sebuah event untuk merilis Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro di Indonesia guys. Redmi Note 10 menggunakan chipset Snapdragon 678 dan Redmi Note 10 Pro menggunakan chipset Snapdragon 732G. Untuk segi harga, Redmi Note 10 dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah. Dan untuk pemesanan early bird akan diberikan harga 2,4 juta rupiah. Selisih 100.000, tapi ya lumayan gitu loh guys. Lalu untuk Redmi Note 10 Pro, mereka membandrol dengan harga 3,5 juta untuk versi 6GB RAM dan juga 64GB storage-nya. Sedangkan untuk versi 8GB RAM dan juga 128GB storage-nya, mereka membandrol dengan harga 4 juta rupiah. Dan juga mereka memberikan harga early bird sebesar 3,9 juta rupiah, terpaut 100.000 juga. Redmi Note 10 akan dijual perdana pada tanggal 6 April 2021 jam 1 siang pada Lazada, Akulaku, Mi.com, dan Authorized Mi Stores guys. Sedangkan Redmi Note 10 Pro akan dijual pada tanggal 6 April 2021 juga, dan juga pada jam 1 siang di Shopee, Mi.com, dan juga Authorized Mi Stores guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penjual perdana ini adalah early bird-nya ya guys. Jadi kalian kalau pesan pada tanggal 6 April 2021 jam 1 siang itu, kalian mendapatkan potongan 100.000. Jadi buat kalian yang memang berminat untuk membeli, jangan lupa ya untuk segera menunggu sebelum diserbu orang se-Indonesia guys. Nah, selain itu, gak lama setelah rilis di Indonesia itu, Xiaomi juga mengadakan Mi Festival 2021. Jadi awal tahun ini sangatlah meriah dan agresif ya bagi Xiaomi. Nah, jadi itulah produk-produk yang telah diluncurkan Xiaomi pada awal 2021 ini guys. Xiaomi sangatlah agresif banget sih tahun 2021 ini. Dan nggak salah juga, karena mereka pada tahun lalu, mereka menempati posisi ketiga dalam penjualan terbesar smartphone di seluruh dunia guys. Nomor satunya sih tahun lalu Apple ya, nomor duanya Samsung. Nah, mereka mulai bersaing dengan Apple dan juga Samsung di kancah global. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian juga penggemar produk-produk dari Xiaomi? Oh ya, please like, comment, and subscribe jika kalian ingin memberikan komentar pada video saya kali ini. See you guys di video selanjutnya. Mi Pad 5 kapan ya?